dugaan pengajian menyimpang yang menjanjikan akan mendapatkan surga dengan membayar uang sebesar 1 juta rupiah yang dilakukan oleh Putri Yeni atau biasa disebut Umi Cinta di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi bersama Kesbang Pol dan MUI Kota Bekasi langsung tanggapi laporan masyarakat dugaan aliran sesat. Sejumlah warga juga hari ini melaporkan kasus tersebut ke pemerintah Kota Bekasi dan meminta untuk ditindaklanjuti. Pengajian Umi Cinta disebut diiming-imingi para jemaah masuk surga dengan uang 1 juta rupiah. Yang disampaikan warga tadi apa, Pak? Warga keluhan karena ini meresahkan masyarakat. Beberapa indikasi yang kita kategorikan ini masuk ke aliran sesat. Tapi kita belum dapatkan bukti yang meyakinkan. Itu hanya sebatas penyampaian dari keluhan masyarakat. Yang dikeluhin apa, Pak? Yang dikeluhkan itu antara lain benar atau tidak, ada bukti atau tidak ada bukti tentang saat wajib mengeluarkan infak 1 juta untuk masuk surga. Sebelumnya diketahui ratusan warga di perumahan Duku Zamrud, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Senin kemarin menggeruduk pengajian Umi Cinta. Aksi warga ini lantaran resah dengan aktivitas pengajian di lingkungan mereka yang diduga menyimpang dari syariah Islam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ahmad Dhani berkomentar pedas terhadap sistem royalti musik di Indonesia. Dan kali ini terkait kebijakan WAMI yang mengenakan royalti 2% untuk penggunaan musik di acara pernikahan. Aturan mengenai royalti musik di Indonesia masih menjadi perbincangan yang semakin panas. Kali ini, Wahana Musik Indonesia (WAMI) ungkap kewajiban bayar royalti atas penggunaan musik di acara hajatan seperti resepsi pernikahan. Terkait kebijakan itu, musisi senior Ahmad Dhani melontarkan kritikan pedas. Melalui media sosial Instagram, Dhani mempertanyakan siapa yang membuat sistem seperti ini hingga membuat hancur nasib para komposer. Sementara itu, menurut Head of Corporate Communication and Membership WAMI, Robert Mulyara Harja, musik live yang tidak menjual tiket seperti pernikahan tetap dikenakan royalti, yakni 2% dari biaya produksi musik. Pembayaran royalti disalurkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan disertai daftar lagu yang digunakan. Selain itu, WAMI juga menegaskan meski acara pernikahan bersifat privat, pemanfaatan musik tetap dikategorikan sebagai penggunaan karya cipta yang harus dihargai secara ekonomis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih terkait dengan hal ini pemirsa bingung dengan sistem perhitungan dan pembagian royalti yang dikolek WAMI. Tompi memilih keluar dari keanggotaan lembaga tersebut. Sementara itu Ari Lasso meluncurkan petisi audit WAMI sebagai upaya mencari kebenaran dan transparansi pengelolaan royalti musik di tanah air. Kecewa dengan kinerja Lembaga Manajemen Kolektif dalam pendistribusian royalti, penyanyi Teguh Adi Fitrian atau Tompi keluar dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Hal itu disampaikan Tompi melalui media sosial miliknya. Dalam keterangan di Instagram, tertulis per kemarin 11 Agustus 2025, Tompi meminta manajernya untuk keluar dari keanggotaan WAMI. Tompi juga mempersilahkan para musisi yang ingin menyanyikan lagu-lagunya di semua panggung pertunjukan konser kafe. Sementara itu Ari Lasso yang juga mengalami kekecewaan terhadap WAMI mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit Wahana Musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia mengajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah untuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya musisi Ari Lasso kecewa dengan kinerja Wahana Musik Indonesia soal pengelolaan royalti karyanya. Ari menilai sistem pengelolaan WAMI buruk dan tidak transparan. Melalui media sosial Instagram, musisi senior Ari Lasso mengungkapkan kekesalannya pada Wahana Musik Indonesia WAMI, lembaga manajemen kolektif yang mengurus royalti musik di Indonesia. Ia menilai sistem pengelolaan WAMI buruk dan tidak transparan. Ari heran dengan penerima royalti yang bukan atas namanya dan jumlah royalti yang sangat kecil. Melalui surat resmi, WAMI memberi tanggapan kepada Ari terkait kesalahan pengiriman email laporan penyesuaian royalti periode 2025 pertama. WAMI juga menyampaikan permohonan maaf dan mengundang Ari untuk berdiskusi. Sementara itu, sebagai bentuk protes, Ari Lasso memutuskan untuk bebaskan semua musisi, penyanyi di pernikahan, band cafe, maupun event organizer memutar dan membawakan lagu-lagu hits miliknya tanpa membayar royalti. Tim Liputan iNews melaporkan. Film animasi Merah Putih One for All tengah jadi topik hangat di media sosial. Film yang menelan dana produksi sekitar 6,7 miliar rupiah ini diduga mendapat pendanaan dari pemerintah. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya 14 Agustus 2025. Salah satunya rumor terkait dana produksi yang mencapai 6,7 miliar rupiah yang diduga dari pemerintah. Melalui akun X Toto Sugriwo, produser film tersebut memberi klarifikasi bahwa tim produksi tidak pernah menerima 1 rupiah pun dana dari pemerintah. Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Iren Umar juga telah memberi penjelasan bahwa tidak pernah memberi bantuan finansial dan tidak memberikan fasilitas promosi. Bagaimana ini? Film animasi Merah Putih One for All menceritakan tentang kisah 8 orang anak mencari bendera merah putih yang hilang. Pembuatan film animasi ini terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jika kemarin netizen ramai membicarakan kualitas animasi film tersebut, kini original soundtrack film ini diduga diproduksi menggunakan teknologi AI. Pasalnya identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas. Belum juga rilis di layar lebar, film animasi Merah Putih One for All kembali menuai perbincangan panas di media sosial. Kali ini giliran original soundtrack film itu yang menjadi sorotan. No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Melalui media sosial Instagram, Andri Aziz, musisi sekaligus guru vokal ternama, menduga jika soundtrack animasi Merah Putih One for All dibuat menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. No result guys, ya. No result di Shazam. Oke, try again ya. No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Dalam keterangan di media sosialnya, Aziz menyebutkan identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas. Selain itu, pengucapan E di lirik merah dibaca seperti perah. Aziz juga mengaku kecewa jika animasi Merah Putih One for All dijadikan suguhan andalan film HUT ke-80 RI. Tim Liputan iNews melaporkan.